Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengisian SPT PPN dari transaksi yang telah kami buat. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rafka Anissa Kusumaningrum. Saya Yeni Maisa Nuralifah. Saya Kamila Mutia Wahyudini. Saya Natasha Salsabila Nafis. Saya Reski Awalia. Saya Zahra Safriza. Oke, selanjutnya dari soal nomor 1 tentang penyerahan kepada selain pemungut PPN. Soalnya, pada tanggal 24 Januari 2021, PT Neo menyerahkan barang kepada PT REA dengan harga 200 juta. Harga belum termasuk PPN yang dilunasi pada tanggal 30 Januari 2021. Cara menyelesaikannya yaitu harga BKP atau DPP sama dengan 200 juta. Cara mencari PPN-nya sama dengan tarif dikali DPP, yaitu 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Hasilnya adalah 220 juta. PPN dipungut dan disetorkan sendiri oleh PT Neo dengan kode transaksi 01. Berikut adalah pengisian SPT-nya, yaitu pada formulir 1111B2, yaitu daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Sebelumnya, kita harus mengisi nama PKP, yaitu PT REA, NPWP 653319024420001, lalu masanya itu dari bulan 1 sampai dengan 12 tahun 2021. Yang pertama itu ada nama penjual, yaitu PT Neo, lalu mengisi NPWP-nya, lalu kode dan nomor seri 0100000000 pada tanggal 30 Januari 2021 dengan jumlah DPP 200 juta, PPN 20 juta, dan PPNBM 0. Lalu selanjutnya, soal nomor 2 tentang penyerahan kepada pemungut PPN bendahara pemerintah. Soalnya adalah PT REA menyerahkan barang kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung seharga 350 juta, harga belum termasuk PPN, pada tanggal 5 Februari 2021. Cara penyelesaiannya adalah tagihan PT REA di harga BKP atau DPP-nya yaitu 350 juta. Cara mencari PPN-nya, tarif dikali DPP, 10% dikali 350 juta, sama dengan 35 juta. Totalnya adalah 385 juta. Dan bendahara akan membayar dengan jumlah tagihan 380 juta, dipotong PPh 22 yaitu 1,5%, jadinya 1,5% dikali 350 juta sama dengan 5.775.000, lalu dipotong PPN lagi, jadinya 10% dikali 350 juta sama dengan 35 juta, maka yang dibayar bendahara adalah 344.225.000. PPN dipungut dan disetorkan oleh bendahara Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan kode transaksi 02. Selanjutnya, untuk mengisi SPT pada formulir 1111A2, yaitu daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Yang pertama kita mengisi nama PKP-nya yaitu PT REA, lalu NPWP-nya 653219024420001. Lalu pada masa dari bulan 1 sampai dengan 12 pada tahun 2021. Mengisi nama pembeli yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung, lalu NPWP-nya, lalu kode dan nomor seri 02000000000 pada tanggal 5 Februari 2021 dengan jumlah DPP 350 juta, PPN 35 juta, dan PPNBM 0. Tidak terdapat kode dan nomor seri fakturnya.
Selanjutnya ada jenis transaksi yang ketiga, yaitu adalah penyerahan kepada pemungut PPN lainnya. PT Ria merupakan PKP bertransaksi dengan PT Bank Negara Indonesia yang merupakan BUMN berupa penyerahan elektronik senilai Rp235 juta. Harga termasuk PPN pada tanggal 18 Februari 2021. Yang pertama, mencari harga BKP-nya, yaitu sebesar Rp235 juta. PPN yaitu sama dengan tarif dikali dengan DPP. Tarifnya sebesar 10% dikali dengan Rp235 juta, diperoleh hasil Rp23.500.000. Jumlahnya yaitu sama dengan Rp258.500.000. Pada transaksi ini, PPN dipungut dan disetorkan oleh PT Bank Negara Indonesia dengan kode transaksi 03. Selanjutnya mengisi pada formulir 111A2. Nama pembeli BKP yaitu adalah PT Bank Negara Indonesia dengan NPWP 536541859010001 dengan kode 030 dan nomor seri sekian. Tanggal 18 Februari 2021. DPP-nya yaitu sebesar Rp235 juta dan diperoleh PPN sebesar Rp23.500.000. Selanjutnya ada jenis transaksi yang keempat, yaitu penyerahan dengan DPP nilai lain selain kepada pemungut PPN. Contoh transaksinya yaitu adalah PT Ria merupakan PKP yang bergerak dalam bidang penjualan barang elektronik. Pada 22 Februari 2021, PT Ria memberikan hadiah kepada Tuan Dodo sebuah televisi 32 inch karena telah menjadi pelanggan tetap sejak tahun 2019. PT Ria membeli televisi tersebut seharga Rp2.700.000 yang merupakan HPP. Yang pertama ada DPP-nya yaitu sebesar Rp2.700.000. Yang kedua mencari PPN-nya yaitu dengan cara tarif 10% dikali dengan DPP sebesar Rp2.700.000. Diperoleh hasil Rp270.000. Jumlahnya yaitu adalah Rp2.970.000. Pada transaksi ini, PPN dipungut dan disetorkan oleh PT Ria dengan kode transaksi 04. Faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan oleh penerima. Berbeda dengan yang sebelumnya, karena ini merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka diisi pada formulir 1111B3. Nama penjual BKP-nya yaitu adalah Tuan Dodo dengan NPWP 522133191900001 dengan kode 040 dan nomor seri sekian. Tanggal 22 Februari 2021. DPP-nya yaitu sebesar Rp2.700.000 dan PPN sebesar Rp270.000. Selanjutnya yaitu transaksi terkait penyerahan dengan tarif khusus selain kepada pemungut PPN, termasuk penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Soalnya yaitu pada tanggal 25 Februari 2021, PT Ria menyerahkan 1 unit tablet atau PC kepada Mr. Mark senilai Rp8 juta. Harga tersebut belum termasuk PPN. PT Ria merupakan PKP yang ditunjukkan dapat menerbitkan faktur pajak kepada turis asing. Nah, selanjutnya untuk menghitung PPN-nya itu tarif PPN sebesar 10% dikali dengan DPP-nya sebesar Rp8 juta, seperti yang diketahui pada soal, yaitu jadi PPN-nya sebesar Rp800.000 dan dijumlahkan menjadi Rp8.800.000. PPN dipungut dan disetorkan oleh PT Ria dengan kode transaksi 06. Dengan catatan, Mr. Mark dapat meminta pengembalian PPN saat dia kembali ke negara asalnya paling lama 1 bulan setelah terjadi penyerahan. Setelah itu, kita masukkan
pada formulir 1111A2 dengan nama pembeli atau penerima manfaat BKP ini, yaitu Mr. Mark, dengan nomor paspornya C321EXMP, karena Mr. Mark ini merupakan warga luar negeri, bukan wajib pajak dalam negeri. Lalu mengisi kode dan nomor serinya yaitu 060000000 dengan faktur pajaknya pada 25 Februari 2021 dan DPP-nya 8 juta rupiah dan PPN-nya 800.000 rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi terkait penyerahan dengan PPN tidak dipungut selain kepada pemungut PPN. Di mana soalnya itu PT Rea merupakan PKP yang pabriknya berada di daerah Pabean. Pada 5 Maret 2021 melakukan penyerahan barang elektronik kepada PT Nano sebesar 25 juta rupiah, di mana harga tersebut belum termasuk PPN. Seperti transaksi sebelumnya, untuk mencari PPN-nya yaitu tarif PPN sebesar 10% dikali dengan DPP-nya yaitu sebesar 25 juta rupiah. Didapat PPN-nya itu sebesar 2.500.000 rupiah dan dijumlahkan oleh DPP menjadi 27 juta rupiah 500.000. PPN dipungut dan disetorkan oleh PT Rea dengan kode transaksi 07. Lalu dimasukkan kembali pada formulir 111A2 dengan nama pembeli yaitu PT Nano yang ber-NPWP 517691032300001 dan mengisi kode dan nomor serinya yaitu 0700000000000. Pada faktur pajaknya yaitu 5 Maret 2021. DPP-nya sebesar 25 juta rupiah dan PPN-nya 2.500.000 rupiah. Kemudian transaksi nomor 7 terkait dengan penyerahan dengan PPN dibebaskan selain kepada pemungut PPN. Soalnya ialah pada tanggal 9 Maret 2021, PT Rea melakukan transaksi jual beli impor mesin dengan PT Bintang sebesar 175 juta rupiah. Harga tersebut belum termasuk PPN. PT Rea memiliki surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. DPP pada transaksi ini adalah harga dari BKP, yaitu sebesar 175 juta rupiah. Kemudian cara mencari PPN-nya sama seperti transaksi-transaksi sebelumnya, tarif dikali dengan DPP, di mana 10% dikali dengan 175 juta rupiah, sehingga PPN-nya menjadi 17.500.000. Kemudian total dari harga BKP dan PPN-nya menjadi 192.500.000 rupiah. PPN pada transaksi ini dibebaskan berdasarkan PMK nomor 31 garing PMK 03 garing 2008 dengan kode transaksi 08. Kemudian karena transaksi tersebut adalah transaksi impor, maka transaksi tersebut dimasukkan pada formulir 1111-1B1 terkait daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean. Nama PKP dan NPWP diisi sama dengan transaksi sebelumnya, PT Rea dengan NPWP 6233219044201. Dengan nama penjual PT Bintang dan nomor kode pajak 080 dan nomor seri sekian pada tanggal 9 Maret 2021. DPP-nya 175 juta dan PPN-nya 17.500. Dengan keterangan PPN dibebaskan berdasarkan PMK nomor 31 garing PMK 03 garing 2008. PPN di formulir ini masih ditulis sebesarnya berapa, namun nanti ketika dijumlah PPN-nya menjadi 0.
Kemudian selanjutnya adalah transaksi nomor 8 terkait penyerahan aktiva pasal 16D selain kepada pemungut PPN. Soalnya ialah PT Rea menjual mobil operasional perusahaan yang biasanya digunakan untuk kegiatan usaha kepada PT ACE senilai 355 juta rupiah. Harga tersebut belum termasuk PPN pada tanggal 8 Mei 2021. DPP di transaksi ini juga masih sama, yaitu harga dari BKP-nya sebesar 355 juta rupiah. Cara mencari PPN-nya juga masih sama, 10% dikali dengan DPP-nya, 355 juta rupiah, sehingga PPN-nya menjadi 35.500.000 rupiah. Dan jumlahnya menjadi 390.500.000 rupiah. PPN pada transaksi ini dipungut dan disetor oleh PT Rea dengan kode transaksi 09. Transaksi tersebut masuk ke dalam formulir 1111A2 dengan nama pembeli BKP PTS dengan NPWP 507570295233001 dengan kode 090 dan nomor seri tertulis tanggal 8 Mei 2021 dengan DPP 355 juta dan PPN 35.500.000. Kemudian kita lanjut mengisi formulir 1111-1AB dengan nama PKP PT Rea, kemudian NPWP 6533219024420001. Lanjut ke uraian bagian 1, yaitu rekapitulasi penyerahan. Yang bagian A, ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP. Dalam transaksi ini nilainya tidak ada karena tidak ada transaksi terkait. Kemudian yang B, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung sebesar DPP 970.30 juta dan juga PPN 97.300.000 rupiah dengan nominal yang berasal dari formulir A111A2. Kemudian penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung tidak ada karena tidak ada transaksi yang terkait. Kemudian lanjut ke bagian rincian penyerahan dalam negeri. Yang pertama, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri dengan nilai DPP sebesar 200 juta rupiah dan juga nilai PPN sebesar 20 juta rupiah yang berasal dari jumlah B1 dengan faktur pajak kode 01, 04, 06, dan 09 dan ditambah dengan B2. Kemudian yang nomor 2, penyerahan yang BPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN nilainya 0 karena tidak ada transaksi terkait. Kemudian nomor 3, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut dengan DPP sebesar 25 juta rupiah dan juga PPN sebesar 2.500.000 yang didapatkan dari nilai faktur pajak dengan kode 07. Kemudian nomor 4, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM dengan nilai DPP senilai 175 juta rupiah dan juga PPN senilai 17.500.000 yang didapatkan dari nilai faktur pajak dengan kode 08. Kemudian lanjut ke bagian uraian yang kedua, yaitu rekapitulasi perolehan. Yang bagian A, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM yang B, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan dengan nilai DPP sebesar 200 juta rupiah dan juga nilai PPN senilai 20 juta rupiah yang nominal didapatkan dari formulir B2. Kemudian impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan atau impor atau perolehan yang mendapatkan fasilitas dengan nilai DPP sebesar 2.700.000 dan nilai PPN sebesar 270.000, yang dimana jumlah perolehannya sebesar DPP sebesar 377.700.000 rupiah dan juga PPN senilai
Rp37.770.000. Kemudian, lanjut ke bagian uraian bagian 3, yaitu penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Bagian A, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Itu bisa dilihat dari jumlahnya dari poin atau uraian nomor 2A dan ditambah dengan 2B senilai Rp37.500.000. Untuk bagian poin B, pajak masukan lainnya. Untuk poin bagian B, pajak masukan lainnya senilai 0 karena tidak ada transaksi terkait. Kemudian, sehingga jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp37.500.000. Selanjutnya mengisi formulir 111, yaitu Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau SPT Masa PPN. Nah, sebelumnya mengisi nama PKP terlebih dahulu, NPWP, dan masa SPT tersebut, yaitu dari Januari sampai dengan Desember tahun 2021. Untuk poin pertama, yaitu penyerahan barang dan jasa. Untuk A, terutang PPN, 1. Ekspor, tidak terjadi transaksi terkait kegiatan ekspor, jadi DPP dan PPN-nya 0. Kemudian yang kedua, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan DPP sebesar Rp200 juta dan PPN sebesar Rp20 juta. Kemudian yang ketiga, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN, transaksi tersebut tidak terdapat diisi DPP 0 dan PPN 0. Kemudian poin keempat, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dengan DPP sebesar Rp25 juta dan PPN Rp2.500.000. Kemudian penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dengan DPP Rp175 juta dan PPN Rp17.500.000. Total dari keseluruhan transaksi tersebut sebesar Rp400 juta. Kemudian PPN sebesar Rp40 juta. Kemudian bagian B, tidak terutang PPN. Transaksi tersebut tidak ada. Kemudian yang ketiga, bagian C, jumlah seluruh penyerahan total dari poin 1A ditambah 1B sebesar Rp400 juta. Kemudian poin kedua, perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Untuk bagian A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, yaitu jumlah PPN pada poin 1A2, yaitu PPN yang harus dipungut sendiri itu sebesar Rp20 juta. Kemudian bagian B, PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama, tidak terdapat transaksi terkait. Kemudian bagian C, pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp37.500.000. PPN tersebut termasuk lebih bayar sebesar Rp17.500.000. Kemudian PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan 0. PPN yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan sebesar Rp17.500.000. Nah, untuk PPN lebih bayar dan diminta untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Untuk poin ketiga, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, tidak terjadi transaksi yang terkait. Poin keempat, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi, tidak terjadi transaksi terkait. Kemudian poin kelima, pajak penjualan atas barang mewah, tidak terdapat transaksi terkait. Untuk poin keenam, kelengkapan SPT, yaitu formulir 111AB, formulir 111A2, formulir 111B1, formulir 111B2, dan formulir 111B3.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.